cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya? Apa kabarnya Kak Cuan? Luar biasa. Adik-adik sekolah minggu juga pasti luar biasa. Oke, adik-adik tetap semangat ya di rumah aja, tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar rumah ya kalau nggak kepentingannya penting ya. Oke, sekarang kita masih ibadah online ya adik-adik, tetap semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita pemanasan dulu ya. Lagu kita apa Kak Cuan? Sadarion, Sadarion, sama jalan serta Yesus. Oke, adik-adik bangkit berdiri ya, semangat adik-adik. Ayo Kak, bangun. Sangat
buat adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu adik-adik persiapkan hati dan pikirannya. Kita hening sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya persiapkan hati dan pikirannya, persiapkan Alkitabnya, persiapkan juga persembahannya ya. Jangan ribut-ribut ya adik-adik, semangat ibadahnya. Sebelumnya kita bernyanyi dari lagu Bapak Abraham. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada pagi ini diambil dari titah yang pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengakui dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu ini. Dosa-dosa kita kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1, Raja Natumimbul. Raja Natumimbul.
hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yaitu diambil dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Begini bunyinya. Di pintu mempelai perempuan, dengarkanlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Begitulah firman Tuhan. Marilah sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Sebelum kita mengaku iman kita, mari kita bernyanyi dari buku lagu Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Cua. Adik-adik tetap semangat ya, tetap mendengarkan cerita Alkitabnya, menarik loh. Nanti kalau nggak dengar menyesal.
Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 172 ayat 1, Tanganku Namet-net. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur buat hari ini Tuhan, karena Tuhan memberikan berkat yang luar biasa sehingga kami dapat mengikuti ibadah online bersama-sama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati saya sebagai pelayan sekolah minggu pada hari ini ya Bapak, dan juga Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu agar kiranya mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Cua. Nah, hari ini kita ibadah online masih seperti biasa. Nah adik-adik, silakan buka Alkitabnya. Ibadah kita pada hari ini natsnya diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kakak akan membacakan ayatnya. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negara Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah adik-adik, ayat ataupun tema ibadah kita pada hari ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari judulnya adalah Naaman disembuhkan. Nah adik-adik tahu tidak, Naaman itu adalah seorang raja. Kalau kita baca sampai ayat terakhir, Naaman itu adalah seorang raja. Di sini juga diceritakan ada seorang anak kecil, anak perempuan, di mana anak perempuan itu dia adalah seorang anak yang jauh dari keluarganya. Mungkin kalau adik-adik baca, adik-adik akan tahu mengapa dia bisa jauh dari keluarganya. Nah, selain jauh dari keluarganya, adik kecil tersebut di dalam Alkitab diceritakan dia menjadi seorang pelayan Raja Naaman. Jadi dia itu jauh dari keluarga, jauh juga dari teman-temannya. Pasti adik-adik tahu bagaimana rasanya ketika dijauhin oleh semua orang. Nah inilah yang dirasakan oleh anak perempuan tersebut. Nah adik-adik, selain dia sebagai seorang pelayan di dalam istana Raja Naaman, dia juga hidupnya serba susah, tapi dia tidak pernah yang namanya meninggalkan Tuhan. Nah itu, jadi ada hikmahnya ketika dalam cerita ini diceritakan ketika Raja Naaman sakit kusta. Adik bayangin kalau sakit kusta, kalau zaman dulu itu, kalau di badan-badan kita sakit, gatal-gatal seperti kusta itu sakitnya sangat luar biasa dan sembuhnya pun sangat susah. Kalau sekarang kan zaman sekarang sudah banyak obat-obatnya, tapi kalau zaman dulu tidak ada sama sekali obatnya. Ada, tapi susah. Beda dengan zaman sekarang. Nah, pada waktu itu Raja Naaman sudah berobat ke sana kemari, tapi obatnya tidak ditemukan. Nah,
seorang anak perempuan tadi, dia adalah seorang anak yang pemberani. Bahkan di dalam istana itu, di dalam kerajaan itu tidak ada satupun yang berani menemui raja tersebut, Raja Naaman tersebut. Tapi dengan keberanian seorang anak kecil tadi, walaupun dia sudah dijauhi teman-temannya, dia tidak punya teman, bahkan juga di dalam istana dia adalah seorang pelayan, tapi dengan keberanian dia berani ngomong sama Raja Naaman. Jadi kalau di dalam cerita tersebut, dia ngomong sama Raja Naaman seperti yang diceritakan di dalam ayat ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, kepada istrinya Raja Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, kakak rasa adik-adik, kalau zaman sekarang, kalau adik-adik sudah dijauhi teman, sudah tidak ada lagi yang sayang sama adik-adik, pasti adik-adik tidak akan berani keluar, ataupun tidak akan berani yang namanya menemui seseorang, kan gitu. Tapi beda dengan anak perempuan yang dalam cerita Alkitab ini, dia berani. Karena apa? Dia tidak membenci orang yang benci sama dia, tapi dia mengasihi. Dia memberi saran kepada Raja Naaman, Raja, pergilah kiranya Tuhan ke nabi yang ada di Samaria. Itu kata adik kecil tadi, ya kan? Itu bedanya. Nah, adik kecil tadi, kalau menurut kakak, dia adalah seorang anak perempuan yang luar biasa. Kenapa? Sama seperti yang kakak bilang tadi. Mungkin kalau adik-adik sudah dibenci, pasti adik-adik itu pasti benci lagi sama orang yang membenci adik-adik. Nah, itu yang tidak boleh, ya kan? Tapi adik-adik harus tetap menjadi berkat. Adik-adik harus tetap mendoakan orang-orang yang membenci adik-adik. Jangan malah sebaliknya, justru mereka benci sama adik-adik, malah adik-adik juga benci sama mereka. Tidak, itu dilarang. Nah, itu tuh yang Tuhan tidak mau. Tuhan menginginkan adik-adik justru berdoa, bawa dia dalam doa. Sekiranya Tuhan, semoga teman-temanku mau berteman denganku kembali. Tuhan berkati teman-temanku supaya tidak menjauhiku. Tuhan berkati orang sekitarku agar mereka juga sangat menyayangiku. Seperti itu. Nah, jadi cerita yang dalam Alkitab ini sangat menarik. Kita kembali ke dalam cerita Alkitab adik-adik. Jadi seorang Raja Naaman yang penyakit kusta tadi, dia penyakitnya sudah sungguh sangat lama. Jadi karena Raja Naaman pun sendiri, dia sangat membenci anak perempuan tadi. Tapi anak perempuan tadi, dia beranikan diri untuk berbicara kepada Raja Naaman. Dia tidak membenci Raja Naaman, justru dia mengasihi dengan cara, karena dia tahu, oh, ada tempat berobat di Samaria. Berobatnya di mana? Itu berobat bersama Nabi Elisa di Samaria. Itulah yang disampaikan adik perempuan tadi. Nah, gimana dengan Raja Naaman? Raja Naaman semula-mula tidak percaya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia merasa, saya pergilah. Akhirnya pergi Raja Naaman, pergi menemui Nabi Elisa tadi. Tapi ketika sampai di sana juga tidak semudah itu, tidak segampang ketika menemui seorang nabi langsung sembuh, tidak. Tapi Nabi Elisa membuat Raja Naaman sedikit kesal, ya kan? Sedikit kesal. Kenapa? Dia tidak langsung disembuhkan. Jadi pada waktu itu Raja Naaman sendiri kesal, dia melihat Nabi Elisa. Duh, katanya sembuh, tapi ternyata kok aku belum sembuh. Nah itu. Tapi tetap si Raja Naaman akhirnya luluh hatinya, mengikuti perkataan Nabi Elisa. Kembali lagi dia ke Nabi Elisa. Nah disitulah perlahan-perlahan Nabi Elisa menyuruh Raja Naaman untuk mandi supaya sembuh, kata dia. Nah, mandinya di mana? Nabi Elisa berpesan, mandilah engkau di sungai Yordan. Akhirnya Raja Naaman mandi. Dengan perlahan, akhirnya Raja Naaman sembuh dari kusta. Nah, dari situ dia percaya, oh ternyata benar.
ternyata benar kalau seorang Nabi Elisa bisa menyembuhkan penyakit kusta yang dideritanya sampai saat itu. Nah, adik-adik, dalam cerita ini yang mau kita ambil pesannya adalah kita harus menjadi berkat adik-adik sekolah minggu. Jadi kita harus peduli kepada orang lain walaupun ketika kita mengalami kesedihan mereka jauh dari kita. Jadi itu adik-adik. Selain itu juga dimanapun kita berada, kita harus juga peduli kepada orang tua, terutama orang tua kita adik-adik sekolah minggu. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu kakak Cua tidak ada yang pernah malas ketika disuruh orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya sedang sakit, ambil dulu minuman, ambil dulu obat. Pasti adik-adik sekolah minggu tidak ada yang nanti lama, tidak ada kan, tapi langsung mengambilnya. Nah itu, jadi kita harus peduli antar sesama kita harus peduli kepada lingkungan kita. Walaupun lingkungan kita tidak peduli sama kita, nah itu tidak boleh. Jadi kita harus peduli, kita harus menyayangi sesama kita. Kemudian adik-adik, ketika kita melakukan tugas kita dengan baik, percayalah Tuhan pasti akan menjaga kita senantiasa. Percayalah, ketika adik-adik melaksanakan tugas ataupun ketika orang tua di rumah menyuruh adik-adik untuk melaksanakan tugas di rumah ataupun guru-gurunya menyuruh adik-adik untuk melaksanakan tugas-tugas dari sekolah, adik-adik melaksanakan dengan tepat waktu, percayalah Tuhan pasti akan memberikan umpan balik dari itu semua. Apalagi kalau adik-adik disiplin waktu, bukan? Artinya adik-adik pasti akan memperoleh berkat yang luar biasa. Contohnya ketika adik langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua, pasti adik-adik menerima sesuatu dari orang tua. Wah, walaupun dari segi pujian ya adik-adik ya, bukan dari segi barang, tapi dari segi pujian. Wah, kamu luar biasa hari ini, ya nak ya, kamu rajin sekali. Pasti adik-adik bangga, mama papanya ngomong seperti itu, ya kan? Nah, kemudian adik-adik, yang terakhir, pesan yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab pada minggu ini, doakanlah teman yang jauh dari adik-adik, teman yang benci sama adik-adik, doakanlah, bawalah mereka dalam doa. Jangan adik-adik nambah membenci mereka, tapi bawa dalam doa kepada Tuhan agar kiranya semua yang adik-adik lakukan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan adik-adik. Dan jangan lupa untuk adik-adik Kak Cua yang ada di rumah untuk selalu menjaga kesehatan dan juga untuk selalu beribadah. Jangan hanya langsung melaksanakan aktivitasnya saja, tapi untuk ibadah-ibadah selanjutnya yang kakak Cua harapkan adik-adik selalu beribadah dengan tepat waktu. Nah, demikianlah adik-adik cerita Alkitab pada minggu hari ini. Semoga kedepannya kita bisa kembali bersama berkumpul agar kita semua kakak-kakak sekolah minggu juga yang lain bisa merasakan kebersamaan kita seperti dulu lagi. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah cerita Alkitab kita. Lipat tangannya, tutup Alkitabnya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat berkat Tuhan yang hari ini, yang kiranya masih kami rasakan pada saat ini Bapa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari cerita Tuhan, dari firman-Mu ya Bapa, kiranya semua ya Tuhan yang telah kami dengarkan ya Bapa, agar kami ya Tuhan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing, terutama adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Berkati adik-adik ya Tuhan dalam segala aktivitasnya Tuhan, agar mereka tetap bisa menjadi berkat bagi lingkungan mereka, bagi keluarga mereka, terutama bagi Tuhan. Dan juga ya Bapa, berkati setiap sekolah adik-adik Tuhan, agar kiranya ya Bapa, sekolah adik-adik tidak terganggu dan bisa adik-adik sekolah minggu lewati bersama Tuhan.
Juga Tuhan berkati juga orang tua kami yang di luar sana ya Bapa, yang sedang mencari rezeki untuk bisa dapat kami nikmati bersama ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Bapa setiap orang-orang umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa, yang saat ini ketika sedang sakit ya Bapa, Tuhan berkati obat yang mereka minum, Tuhan berkati segala dokter yang menangani, dan juga ya Bapa, sembuhkanlah mereka ya Tuhan bersamamu ya Bapa. Inilah juga doa kami ya Tuhan. Tuhan berkati doa kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oke, tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab kan adik-adik. Sekarang kita mau memberikan persembahan, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1, Holland Dak Danang. Ayo Bang. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.